Kita lanjutkan baca kitab Nasaih Diniyah. Kemarin masuk pembahasan tentang zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu ala sahibil mali ayyata'allama min ulumiz zakah ma yajibu alaihi ilmuhu. Fayajibu ala sahibil mal, maka wajib bagi orang yang memiliki harta. Untuk apa? Ayyata'allama min ulumiz zakah. Untuk belajar ilmu tentang zakat. Nah, jadi orang kaya wajib belajar zakat. Ma yajibu alaihi ilmuhu, mempelajari sesuatu yang wajib dia ketahui tentang zakat itu. Apa itu artinya zakat? Dia wajib pelajari. Berapa ukuran harta yang dizakatin. Dan harus bisa ngitung. Bisa ngitung zakat. Zakat malnya bisa ngitung. Oh, ini saya penghasilan sekian, nanti zakatnya sekian. Nah, gitu. Min ma'rifatin nisab wal qadri, seperti mengetahui ukuran nisab. Nisab itu apa artinya? Batas jumlah harta yang wajib dizakatin. Nah, kemarin misalnya tanaman, ya kan hasil kebun, hasil sawah, ternak, ya kan. Itu beda-beda tuh. Kita nyawa, airnya irigasi bayar atau nguliin orang. Tenaganya dibayar untuk nyiram. Itu zakatnya cuma 5% dari semua hasil sawah kita. Nah, kalau tanahnya, airnya itu gratis, misalnya ngalir sendiri dari kali kan, atau tak ada hujan, pas waktu hujan nungguin, pokoknya kita kagak nyiram kagak apa, nggak nguliin orang, nggak bayar air. Nah itu dia zakatnya jadi 10%. Nah itu kita harus tahu tuh hitungan-hitungan gitu. Walaupun belum nggak apa-apa nggak terinci, tapi minimal udah tahu, oh ini nanti caranya begini harus dihitung. Nisab namanya, batas jumlah harta yang harus dizakatin. Wal qadri, ukuran hartanya, ya, macam-macam jenisnya. Alladzi yukhrijuhu, dari nisabnya, kemudian ukuran harta yang harus dizakatin. Besarnya berapa? Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 2,5%, ya. Wal mustahikin, juga harus tahu mustahiknya zakat, yang berhak nerima zakat itu. Siapa-siapa aja. Ya, harus tahu. Ada 8 asnaf. 8 golongan yang berhak nerima zakat. Pertama paling tinggi fakir, miskin. Nah, fakir miskin yang paling banyak nih. Fakir itu, artinya fakir itu apa? Orang yang penghasilannya tidak sampai mencukupi kebutuhan hidup satu hari. Ya. Nah, fakir, ya, buat makan sehari aja nggak cukup. Nah, kalau udah sampai sehari, dia bisa makan nih, pagi makan, siang makan, sore makan. Nah itu miskin namanya. Itu ukuran itu. Ya, iya.
Kalau sampai bisa makan udah 3 hari, ini buat simpenan 3 hari ke depan. Beras udah ada 3 liter, ya kan, udah ada sayuran, ikan, indomie. 3 hari sampai udah disiapin buat 3 hari ke depan. Itu kaya namanya. Makanya kalau ukurannya ini gak ketemu orang miskin kita. Kita mah bukan 3 hari lagi. Sekali beli beras buat sebulan. Itu aja udah fudul kata Nabi, udah berlebihan tuh, hidup segitu udah berlebihan. Ya. Ini memang ada orang yang benar-benar begitu. Yang dia makan siang, malamnya dia belum kebayang dari mana gitu. Ada. Nah, itu kategori yang fakir. Itu fungsinya zakat itu justru kepada orang-orang yang sedang bermasalah begitu, dia dihibur dengan pemberian zakat. Dengan harapan setelah itu dia semakin taat jadinya. Itu. Dengan dibantu pakai uang zakat, dia semakin jadi percaya bahwa agama ini betul-betul punya jalan keluar. Satu. Kedua, adanya kewajiban sistem ekonomi Islam ya, zakat, infak, sedekah itu apa? Likaila dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta itu enggak berputar di kalangan orang kaya aja. Ya kan? Jadi orang kaya memberikan kepada yang miskin, dan ini akan menghilangkan kesenjangan. Bayangin efek sosialnya, kalau orang miskin terbantu, tertolong dengan hartanya orang kaya, orang miskin itu akan tenang. Tidak akan ada gejolak. Bahkan kalau mereka sampai berdoa, doanya orang miskin mendoakan orang kaya itu lebih bernilai daripada harta yang dikeluarin dari orang kaya kepada orang miskin. Lebih tinggi nilainya doanya orang miskin. Kalau kagak ibadah bagaimana? Orangnya orang Islam. Nah, di situ pentingnya kita dakwah. Dirangkul, justru dengan diberikannya zakat, dia akan merasa agama memperhatikan dia. Iya, keseringan juga malu. Wah, agak enak nih kalau kagak musola begini. Nerima mulu. Gitu. Justru di situ dakwahnya, nilainya, ya. Nah, jadi pentingnya kita memahami itu. Bagi orang yang berzakat, fi ikhrajiz zakati, di dalam dia mengeluarkan zakatnya, sawabun azimun, ada pahala yang besar. Wa ajrun karim, imbalan yang sangat mulia. Walahu fihi manafi', dan baginya di dalam dia mengeluarkan zakat itu banyak manfaat. Wa fawaid diniyah, faedah-faedah untuk agama, wa dunyawiyah, maupun untuk kehidupan dunia. Jadi enggak ada ruginya orang berzakat itu. Bahkan pahalanya itu Allah lipat gandakan. Semua ayat-ayat tentang infak, sedekah, zakat itu banyak yang menjelaskan tentang pahala yang dilipat gandakan dan kepastian ya, imbalan yang Allah berikan. Misalnya ayat yang berbunyi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah bikin perumpamaan gini, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu ibarat menanam pohon, ya, dan pasti tumbuh. Zakat itu pohon bibit unggul, pasti tumbuh. Nanam pohon satu, ya, satu biji. Kama sali habbah, satu biji,
ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh menjadi pohon dengan 7 cabang. Dia besar, cabangnya 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu cabang buahnya 100. Dari satu biji yang dia tanam, tumbuh jadi pohon, buahnya per cabang itu 100 kali 7 cabang, jadinya 700. Siapa yang bisa, bank mana yang bisa melipat gandakan? Kalau kita nabung di bank misalnya, taruh di bank. Ya. Bank mana yang mampu melipat gandakan bunga sampai 700 kali lipat? Enggak ada. Kita naruh 1 juta di bank. Ntar setahun jadi 700 juta. Ada nggak bank gitu?